Saat baru pertama kali ditunjuk sebagai pelatih baru Manchester United di awal musim 2022-2023, Erik ten Hag pernah menyebut dirinya mengagumi sepak bola yang dimainkan oleh Manchester City dan Liverpool. Namun demikian, pelatih asal Belanda itu juga menyebut bahwa era kedua tim itu akan segera berakhir. Walaupun gagal membawa Manchester United mengakhiri dominasi City dan Liverpool karena Erik ten Hag sudah dipecat di awal musim ini, pernyataan Erik ten Hag itu ternyata ada benarnya juga. Sebagaimana diketahui, era Liverpool bersama Jurgen Klopp sudah lebih dulu berakhir. Setelah pelatih yang mengembalikan kejayaan Liverpool di era modern itu memutuskan untuk mundur dari akhir musim lalu. Berbeda dengan Liverpool yang masih tampil impresif bersama Arne Slot, maupun Manchester United yang kini sudah semakin dekat dengan zona degradasi, Manchester City yang masih dilatih oleh Pep Guardiola justru sedang mengalami musim yang sangat buruk. Anjloknya performa The Citizen di musim 2024-2025 ini seolah membuktikan ucapan Erik ten Hag mengenai akhir dari era rival sekota MU itu. Sebagaimana yang dikabarkan oleh jurnalis sepak bola Fabrizio Romano, Manchester City dikabarkan akan benar-benar melepas para pemain seniornya di akhir musim mendatang, termasuk dua kapten mereka saat ini, yakni Kyle Walker dan Kevin De Bruyne. Lantas, apakah era kejayaan Manchester City bersama Pep Guardiola sudah benar-benar berakhir? Yuk, simak ulasannya dalam video ini. Sebelum menonton video ini lebih lanjut, boleh like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Serta nyalakan juga lonceng agar tak ketinggalan video terbaru dari Bench Football Indonesia. Manchester City menghadapi musim 2024-2025 dengan ekspektasi tinggi setelah sukses besar dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun tidak melakukan transfer besar-besaran seperti yang seringkali mereka lakukan, transfer Sapinho yang tampil impresif bersama Girona di musim lalu, serta kembalinya Ilkay Gundogan dari Barcelona menjadi suntikan kekuatan yang signifikan bagi skuad asuhan Pep Guardiola. Namun yang terjadi justru jauh dari harapan, dengan performa tim yang mengalami penurunan drastis baik di Liga Inggris maupun Liga Champions. Sempat tampil gemilang di awal musim, performa Manchester City terus-menerus mengalami penurunan yang signifikan. Tidak seperti City asuhan Pep Guardiola yang selalu mendominasi lawan-lawannya di setiap pertandingan. Erling Haaland dan kawan-kawan sempat mengalami 7 pertandingan tanpa kemenangan di semua kompetisi. Periode itu terjadi di bulan Oktober hingga bulan Desember tahun 2024, di mana saat itu City mengalami 6 kali kekalahan dan 1 kali hasil imbang dari 7 pertandingan yang dimainkan. Tidak sekedar mengalami hasil berupa 6 kali kekalahan dan 1 kali hasil imbang, pertahanan Manchester City dalam 7 pertandingan itu juga sangat buruk. Skuad asuhan Pep Guardiola itu harus kebobolan 19 gol hanya dari 7 pertandingan yang dimainkan, termasuk saat mereka harus takluk dengan skor 0-4 dari Tottenham Hotspur dalam pertandingan yang dimainkan di Etihad Stadium. 5 kekalahan beruntun The Citizen di semua kompetisi dalam periode itu juga menjadi sebuah situasi yang belum pernah dialami oleh Pep Guardiola sepanjang karirnya. Performa buruk itu membuat Manchester City harus sempat terlempar ke posisi kelima klasemen sementara Premier League, dengan selisih 11 poin dari Liverpool yang berada di puncak klasemen. Hingga berakhirnya pekan ke-27 Premier League musim ini, Manchester City masih tertahan di peringkat keempat klasemen sementara, dan sudah berjarak 20 poin dengan Liverpool yang semakin kokoh di puncak klasemen. Dengan selisih 20 poin dan performa di atas lapangan yang tidak kunjung stabil, peluang Manchester City untuk mempertahankan trofi Premier League musim ini jelas sudah sangat sulit untuk dilakukan. Meskipun kerap mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang membanggakan pencapaian dirinya selama berada di Etihad Stadium, pelatih Man City yakni Pep Guardiola pernah memberikan pujian kepada Liverpool asuhan Arne Slot. Mantan pelatih Bayern Munchen dan Barcelona itu pernah menyatakan bahwa The Reds layak bersaing dengan Arsenal dalam perburuan gelar juara Premier League musim ini. Performa buruk yang dialami oleh Manchester City pun tidak hanya terjadi di Premier League, melainkan juga saat mereka bermain di Carabao Cup dan Liga Champions musim ini. Perjalanan The Citizen untuk meraih trofi Carabao Cup musim 2024-2025 sudah harus terhenti di babak 16 besar, setelah mereka takluk dengan skor 1-2 dari Tottenham Hotspur. Nasib serupa pun dialami oleh Manchester City saat mereka bermain di Liga Champions musim 2024-2025. Setelah harus susah payah untuk lolos ke babak playoff karena hanya menempati peringkat ke-22 klasemen akhir fase grup, skuad asuhan Pep Guardiola itu harus menghadapi Real Madrid di babak playoff. Meskipun sudah 4 musim beruntun bertemu dengan Real Madrid di Liga Champions, 2 leg pertandingan antara City dan Madrid di Liga Champions musim ini tidak lagi sama seperti sebelumnya. Alih-alih menghadirkan 2 leg pertandingan yang ketat dengan jual beli serangan antara kedua tim,
Pep Guardiola hanya bisa tertunduk lesu setelah timnya diacak-acak oleh Real Madrid dalam kedua leg itu. Tidak tanggung-tanggung, Manchester City harus rela tersingkir dari Liga Champions musim ini setelah mereka takluk dengan agregat 6-3 dari Real Madrid di babak playoff. Kegagalan Manchester City untuk lolos ke babak 16 besar Liga Champions musim ini juga kembali memberikan noda bagi Pep Guardiola. Untuk pertama kalinya dalam karir kepelatihan Pep Guardiola, ia gagal untuk membawa tim asuhannya lolos ke babak 16 besar Liga Champions. Tidak hanya bagi sang pelatih, kekalahan dari Real Madrid yang membuat Manchester City gagal lolos ke babak 16 besar Liga Champions juga menjadi pertama kalinya dalam 13 musim terakhir. Sebagaimana diketahui, anjloknya performa Manchester City di musim 2024-2025 ini dikarenakan cedera ACL yang dialami oleh Rodri dan membuat peraih Ballon d'Or tahun 2024 itu harus absen hingga akhir musim mendatang. Kehilangan Rodri yang menjadi penyebab dari buruknya performa City di musim ini pun sempat diakui oleh pelatih The Citizen sendiri, yakni Pep Guardiola. Pelatih asal Spanyol itu pernah menyampaikan bahwa kesulitan yang dialami oleh timnya dikarenakan kehilangan Rodri dan sosok-sosok pemain penting lainnya. Namun demikian, pemain-pemain penting yang menjadi tulang punggung Manchester City di bawah asuhan Pep Guardiola sudah kembali merumput di lapangan hijau. Para pemain yang diandalkan oleh Pep Guardiola selama beberapa musim terakhir seperti Kevin De Bruyne, John Stones, Mateo Kovacic, Ederson Moraes, hingga Jack Grealish sudah mulai pulih dari cedera dan kembali bermain. Meskipun sudah bisa kembali memainkan para pemain andalannya kecuali Rodri yang masih harus absen, performa Manchester City di atas lapangan tidak kunjung mengalami peningkatan yang signifikan, terutama di lini pertahanan. Kembalinya Ruben Dias, John Stones, dan Ederson Moraes tidak membuat barisan pertahanan Manchester City menjadi semakin kuat. Meskipun awalnya sempat menduga Kyle Walker sebagai titik lemah pertahanan Manchester City, kepergian bek sayap kanan asal Inggris itu ke AC Milan tidak juga membuat pertahanan City menjadi lebih baik. Dari 8 pertandingan Premier League yang dimainkan oleh City sepanjang tahun 2025, The Citizen harus rela kebobolan 11 gol, termasuk saat mereka dibantai dengan skor 1-5 oleh Arsenal di Etihad Stadium. Penurunan performa yang signifikan tidak hanya dialami oleh lini pertahanan Manchester City, melainkan juga para gelandang The Citizen yang tampil impresif di musim-musim sebelumnya. Misalnya saja Ilkay Gundogan, pemain asal Jerman itu tidak lagi berada dalam performa terbaiknya setelah kembali dari Barcelona. Pemain yang memimpin Manchester City saat berhasil meraih treble winners di musim 2022-2023 itu tidak lagi bisa diandalkan oleh Pep Guardiola, karena kini Ilkay Gundogan harus sering rela duduk di bangku cadangan. Dengan usianya yang sudah menginjak 34 tahun, Ilkay Gundogan mengalami kesulitan untuk menjaga konsistensi permainan di level tertinggi. Penurunan performa yang signifikan juga dialami oleh Bernardo Silva yang selalu diandalkan oleh Pep Guardiola selama beberapa musim terakhir. Meskipun sebelumnya sempat menjadi motor serangan di Citizen dengan dribble dan visi bermainnya, kontribusi Bernardo Silva untuk City di musim ini menurun secara drastis. Dengan kecepatan dan kreativitas yang dimiliki oleh Bernardo Silva, pemain asal Portugal itu adalah pemain yang diandalkan di berbagai posisi termasuk penyerang sayap kanan oleh Pep Guardiola. Namun di musim ini, Pep Guardiola lebih memilih untuk mempercayakan posisi penyerang sayap kanan kepada Savinho dan menggeser Bernardo Silva sebagai gelandang bertahan atau gelandang serang. Meskipun sudah mengalami perubahan posisi yang membuatnya tidak lagi mengandalkan kecepatan, Bernardo Silva tetap tidak kunjung kembali bisa menemukan performa terbaiknya. Tidak hanya terjadi pada Bernardo Silva maupun Ilkay Gundogan yang bermain di lini tengah, anjloknya performa Manchester City di musim ini juga dikarenakan masalah kebugaran yang terus dialami oleh Kevin De Bruyne. Sebagaimana diketahui, Kevin De Bruyne adalah otak serangan Manchester City sekaligus playmaker andalan Pep Guardiola selama berada di Etihad Stadium. Masalah kebugaran yang bermula dari cedera hamstring sebenarnya tidak baru terjadi pada Kevin De Bruyne di musim ini, karena gelandang asal Belgia itu sempat absen selama 5 bulan di musim lalu karena mengalami cedera hamstring. Namun di musim lalu, Kevin De Bruyne tetap mampu menampilkan kemampuan terbaiknya setelah kembali dari cedera dan dipercayakan tampil di atas lapangan. Sedangkan di musim ini, kondisi hamstring yang sudah semakin parah membuat Kevin De Bruyne semakin jarang untuk bermain di atas lapangan. Sekalinya berada dalam kondisi fit dan bisa bermain, Kevin De Bruyne tidak lagi menunjukkan performa yang optimal dan memberikan kontribusi besar bagi timnya. Di usianya yang sudah menginjak 33 tahun, Kevin De Bruyne tidak lagi bisa tampil secara reguler dan menampilkan pertandingan dengan intensitas tinggi yang menjadi ciri khas dari Liga Inggris maupun tim asuhan Pep Guardiola. Permasalahan cedera pun juga dialami oleh Mateo Kovacic yang pada awalnya ditugaskan untuk menggantikan peran Rodri. Walaupun tidak mempunyai kualitas yang setara dengan Rodri,
Kemampuan dan pengalaman Mateo Kovacic yang sudah sering bermain di level tertinggi membuat Pep Guardiola menaruh harapan padanya. Meskipun pada awalnya Mateo Kovacic sempat menjadi jawaban dari absen panjangnya Rodri, gelandang asal Kroasia itu juga harus mengalami cedera yang membuatnya absen membela City. Setelah kembali dari cedera, Mateo Kovacic yang kini sudah menginjak 30 tahun pun tidak kunjung menemukan performa terbaiknya lagi. Penurunan performa dan usia para pemain andalan Pep Guardiola yang semakin menua jelas menjadi alasan dibalik hancurnya performa City di musim ini. Tidak hanya itu, Manchester City juga terlambat dalam melakukan regenerasi kepada para pemain muda yang dipersiapkan untuk menggantikan senior-seniornya. Sebagaimana yang sudah diulas sebelumnya, anjloknya performa Manchester City di musim ini tidak semata-mata karena mereka kehilangan Rodri yang mengalami cedera ACL, melainkan juga karena penurunan performa yang dialami oleh pemain-pemain senior mereka. Anjloknya performa pemain-pemain yang sempat diandalkan oleh Pep Guardiola itu pun disadari betul oleh manajemen The Citizen, yang dikabarkan akan melakukan cuci gudang di bursa transfer musim panas mendatang. Sebagaimana yang dikabarkan oleh media Daily Star, Manchester City dikabarkan akan melepas 8 pemainnya di bursa transfer musim panas mendatang. Selain Kyle Walker yang sedang menjalani masa peminjaman ke AC Milan yang dikabarkan tidak akan kembali ke Etihad Stadium, manajemen City juga akan melepas Kevin De Bruyne dan Ilkay Gundogan yang habis kontrak. Selain ketiga pemain itu, Daily Star juga mengabarkan bahwa Pep Guardiola juga akan melepas pemain-pemain seperti Bernardo Silva, John Stones, Mateo Kovacic, Ederson Moraes, hingga Jack Grealish. Namun demikian, rencana Manchester City untuk melepas 8 pemain seniornya itu belum tentu akan berhasil, karena mereka masih harus menunggu putusan atas dugaan 115 pelanggaran finansial yang dikabarkan akan diputus pada bulan Maret mendatang. Jika mendapatkan sanksi berupa tidak bisa melakukan transfer dalam beberapa jendela transfer, mau tidak mau Pep Guardiola harus kembali mengandalkan para pemainnya yang sudah berusia tua dan mengalami penurunan performa. Gimana nih menurut teman-teman? Apakah Manchester City akan benar-benar ditinggal oleh para pemain seniornya di bursa transfer musim panas mendatang? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya.